wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Bismillah, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Thumma qala Syekh hafizallahu ta'ala suwarul illatil qadihati. Wa'lam anna lil illati al-qadihati suwaran katsiratan yas'ubu hasruha lakin i'lam anna minha ashadda wal munkara ashaddu wal munkaru wal maqlubu wal mudraju mudraju, betul. Wal mudraju wal gharibu al farda idza sahibur rawihu al khata Rawihi al khata'u wal musahhafu wal mahrufu muharrafu wal muharrafu wal muttaribu wal mazidu fi muttasili asadidi wa ziyadatul thiqati idza lam takun mahfuzatan wa riwayatu bil ma'na wal ikhtisari al mukhilli. Ini sebagiannya belum datang ya jenisnya. Nanti ada namanya musahhab, muharraf. Iya. Terus turku ma'rifatil illali turku tasluku yatawassula al-bahisil fadhinni al-bahithul fadhinni. Kenapa di? Al-bahithul fadhinnu min khilal. Kenapa di? Fadhannu al-bahithul fadhannu. Itu masalah. Lihat baik-baik. Kan masalahnya kita sama cetakan. Nah, Ustaz. Al-bahithul fadhinnu. Gini, saya tanya Ki. Ada titiknya di to. Oh, nah Ustaz. Al-bahithu fatinni. Biasa, nunnya biasa. Al-bahithul fatinu. Al-bahithul fatinu. Min khilaluha ila idraku. Ila idraki illati minha. Al-awwal jam'u turukil mukhtalifati wa tahdidu mukhrijiha wa riwajihul warrajihu minal marjihi minha. Minal marjuhi. Tenang. Baca baik-baik. Tenang. Minal marjuhi minha. Asani al-ma'rifatu ad-daqiqatu limaratibi ar-riwati wa manazilihim litarjihi ba'dihim ala ba'din wa ma'rifatu ma yuqbalu tafarruduhu mimman la yatahammalul fataraddah. Athalith ma'rifatu ashabi al-masyahiri ka ashabi Nafi'in wa ashabul a'mash wa ma'rifatu maratibihim fi syuyukhihim. Arabi' ma'rifatul fatradi. Ma'rifatu tafridi. Tafa'ala masdarnya. Ma'rifatul tafarrudi. Tafarrud. Tasdid juga. Ma'rifatul tafarrudi. Wa tafattahu fihi. Sama masdar. Jangan bedakan. Wa tafattuhi wa fatattahu. Wa tataftuhi tahwi. Apa itu? Wa tafaqquhi. Wa tafaqquhi fihi ila haddi yatawassulu bihil bahisi yatawassulu bihil bahithu ila ma'rifati mata yuqbalul tafrudu
kasih sama wazan yang sama. Subhanallah. Ila ma'rifati mata yukbalu tafarrudu wa mata yuraddi. Al-khamis wa mata yuraddi. Kenapa di kasroh? Di majrur. Karena mudhaf nilai atau huruf jar. Yukbalu tafarrudu wa mata yuraddu. Al-khamis idraku mukhalifatu ar-rawi. Mukhalafa. Masdar. Khalafa. Yukhalifu mukhalafatan. Masdar saya lagi harus tasrif. Idraku mukhalafatu ar-rawi lighairihi. Idraku mukhalafati. Panjang toh, rohnya panjang. Idraku mukhalafati ar-rawi lighairihi. Wa mazidun nadri fi dhalik. Asadis al-itla'u ala kalamin. Al-itla'u. Dengar. Ini masalahnya tidak didengar. Ini masalah. Dengar baik-baik. Ittila. Tasdid. Tidak mendengar langsung baca. Ittila'u ala. Kalau ada yang dibenarkan, dengar. Kenapa dikejar? Ittila'u ala kalamil hufadhi. Ala kalamil hufadhi al-nuqadi. Wa fahum masalikihim wa fahmu masalikihim. Itu kok ada domir saja antum tidak tahu. Fahum masalikihim fil naqdi. Sudah, gak usah baca. Tidak cocok. Gak usah baca lagi antum. Oh, yang banyak salahnya tidak ada perhatian, gak usah baca. Masalahnya ini bukan. Diperbaiki, Ustaz. Apa? Diperbaiki nanti, Ustaz. Apa? Diperbaiki, Ustaz. Jam. Orang berapa kali mau diperbaiki? Udah? Jadi sekarang qala al-mu'allif rahimallahu taala suwaru al-illatil qadihati. Bentuk-bentuk yang illah qadihah. Bentuk-bentuk yang illah qadihah, illah yang cacat. Yang memang mencacati itu hadis. Kan sebelumnya kan ada illah yang goir qadihah. Jadi ada illah tapi tidak cacat. Ya, nampak orang melihat adalah apa? Illah, tapi illah itu tidak mencacati hadis. Ya. Jadi sekarang ada illah yang qadihah. Kalau dia ada, hadisnya ditolak. Wa'lam kata beliau, analil illati, bahasanya untuk illah itu al-qadihati suaron. Ada bentuk-bentuknya. Katsiratan banyak. Yas'ubu hasruha. Susah untuk dibatasi. Lakin akan tetapi, i'lam ketahuilah. Anna min hasyad. Ini illah ini. Illah qadihah. Jadi kalau antum dengar ulama hadis bilang ini syad. Jadi di pikiran kita, oh dhaif. Kan ini illah apa? Illah apa? Qadihah. Ini mencacati hadis. Ini mencacati hadis. Mungkar. Kalau antum dengar ini hadis mungkar. Rawinya mungkar. Oh qadihah. Mencacati hadis. Iya. Wal maklub. Oh ini hadis maklub. Wal mudraj. Ini hadis mudraj. Nanti belum datang mudraj ya. Belum kita pelajari mudraj. Nanti ada bentuknya. Wal qoribul fard. Demikian pula qorib fard. Ya, idza sahaba rawi khata'u. Kalau kesalahan itu ada pada rawi. Karena ada qorib yang tidak salah, qoribnya thiqah. Iya kan? Ada ini syaratnya ada salah. Wal musahhab belum kita pelajari. Wal muharrab juga belum kita pelajari. Wal muttarib. Ya, sudah ini ya? Belum muttarib. Iya. Wal mazid fi muttasilil isnad. Ini muttarib jenis ke-25. Setelah ini. Iya. Kemudian mazid. Tambahan dalam menyambung sanad. Jadi ada di sana sebenarnya ini seorang rawi bisa menukil langsung dari gurunya. Karena dia bertemu juga dengan gurunya dari gurunya. Kan kadang begitu. Dia sudah bertemu dengan yang ini, muridnya seorang guru. Dia juga bertemu dengan siapa?
gurunya ini murid. Dan dia juga ambil hadis itu. Tapi dia tambah lagi sanadnya supaya apa? Nampak bahwa ini sanad bersambung. Jangan sampai ada orang yang tidak tahu bahwa dia juga pernah berguru sama guru dari gurunya. Dipahami ini? Jadi ditambah karena bersambung sanadnya. Wa ziyadatu thiqah. Ada tambahan rawi yang terpercaya. Idza lam takun mahfudatan. Tapi itu syaratnya. Kalau tidak terjaga. Karena ada tambahan thiqah tapi mahfudah. Nah, ada tambahan dari rawi yang thiqah tapi terjaga. Terus ada tambahan rawi yang thiqah tidak terjaga. Ini syaratnya yang qadhihah ini kalau tidak terjaga. Ini tidak terjaga. War riwayah bil makna. Termasuk illa qadhihah itu kalau diriwayatkan dengan apa? Makna. Wal iktisar al mukhil. Demikian pula meringkas tapi mencacati. Mengurangi makna hadisnya. Ini juga adalah sebab illa yang qadhihah. Sekarang bagaimana cara kita tahu ini? Misalnya kita bisa tahu ini mudraj. Ini mustahab. Ini muharraf. Ini muttarib. Bagaimana kita tahu itu? Kata beliau, turuk ma'rifatil hadits, ma'rifatil ilal. Cuman untuk kita sekarang ini alhamdulillah sudah banyak ulama kita mengumpulkan hadits-hadits mu'alla, hadits-hadits yang ada ilahnya dan sebabnya. Nah ini cara tahu. Lima arifatil ilali turukun. Untuk mengetahui cacat yang qadhihah ini ada turuk. Ada cara-caranya. Ya. Tuslak yang ditempuh. Ada jalan-jalan yang ditempuh. Yatawassalul bahitul fatin. Pembahas yang cerdas akan sampai kepadanya min hilaliha di tengah-tengah jalur itu. Ila idrokil illati untuk mengetahui cacat. Minha di antaranya. Dan yang pertama ini yang paling bagus. Yang dikatakan oleh ulama hadits. Yaitu jam'ut turuq al-mukhtalifah. Kumpulkan jalur-jalur yang berbeda itu. Ketika kita kumpulkan jalurnya kita akan tahu. Ini syad, ini maklub, ini mudraj, ini musahab, ini muharrab, ini muttarib. Paham ya? Kumpulkan. Ya. Jalur-jalur hadisnya. Wa tahdidu makhrojiha. Dan tentukan makhrajnya, sumbernya. Wa roji minal marju. Tentukan yang roji dari yang marju, dari yang tidak roji. Minha darinya. Yang kedua, al-ma'rifatud dakik. Lima roti birruwah. Ini juga penting. Pengetahuan yang rinci tentang tingkatan rawi. Wal manazilihim kedudukan mereka. Litarjihi ba'dihim ala ba'd. Iya kan? Supaya bisa dirojikan. Ini lebih roji. Kan seperti kemarin kan? Karena jalur ini lebih kuat. Seperti kemarin jalur hadis. Kemarin yang kita telah dicontohkan sebelumnya. Bahwa jalur ini lebih kuat daripada jalur ini. Karena satunya meriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari bapaknya. Sementara satunya meriwayatkan dari Ibnu Buraidah, dari Bishr, dan dari rawi lagi setelahnya. Paham kan? Ini dilihat. Harus kita mengetahui ini. Ya, manazil mereka. Mana yang lebih kuat dari rawi ini. Mana yang lebih rendah lagi. Dobatnya. Supaya bisa nanti lebih dikuatkan. Wa ma'rifatu man yuqbal tafarruduhu. Mengetahui siapa yang bisa diterima kalau dia tafarrud. Mimman la yatahammal at-tafarrud. Dari yang tidak bisa menanggung kalau dia tafarrud. Bersendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ma'rifatu ashabil masyahir. Antum mengetahui murid-murid yang terkenal. Ya dari guru itu. Ke ashabi Nafi. Antum harus ketahui. Siapa murid-muridnya Nafi yang terkenal. Yang banyak mengambil darinya. Wa ashabil a'mash. Siapa murid-muridnya al-a'mash. Wa ma'rifati marotibihim. Fi syuyukhihim. Dan mengetahui kedudukan mereka di syekh mereka. Kan ada asbatun nas fi Nafi. Asbatun nas fil a'mash. Kan ada seperti itu orang paling terpercaya di sini. Paham ya? Ini yang disebutkan. 4. Wa ma'rifatut tafarrud wa tafaqquh fi.
ila haddin yatawassalu bihil bahitu ila ma'rifati mata yuqbal tafarut wa mata yurad. Mengetahui jenis tafarutnya dan memahaminya sebagai batasan yang si pembahas bisa sampai untuk mengenal kapan diterima, kapan tidak diterima. Dia ketahui itu. Iya. Yang kelima idraku mukhalafatir rawi. Mengetahui ya mukhalafatir rawi. Si rawi ini menyelisihi ligoiri yang lainnya. Paham kan? Ini perlu ini. Misal hadis terkenal kan tentang menggerakkan jari. Ya kan? Datang riwayat Zaidah bin Qudamah, dia tambahkan Nabi menggerakkan. Dia menyelisihi 10 rawi. Bahkan ada mengatakan 12 rawi. Yang lebih kuat darinya. Ini 12, tidak ada yang menambah Nabi menggerakkan. Dia bersendiri menambahkan kata apa? Menggerakkan. Jadi kita perhatikan. Ini dia menyelisihi rawi. Paham kan? Yang lain itu perlu untuk menentukan nanti itu ditolak atau diterima. Paham kan? Nah, itu sebut. Wa mazidun nadhar fi dzalik. Dan menambah pandangan penglihatan lagi dalam hal tersebut. Wal kenam al-ittila ala kalamil huffaz an-nuqat. Masya Allah. Antum harus punya ya ittila, penelitian yang dalam atas ucapan-ucapan al-huffaz, para penghafal yang nuqat, yang menyaring dari rawi itu. Karena para ulama telah berkata ini rawi siqah, ini rawi ya sa'ul hifdz, ini rawi ya khafifud dhabt, ini rawi munkar, ini rawi, kan banyak ucapan. Jadi harus melihat itu ya, wa fahamu masalikihim fin naqdi, dan memahami ya cara mereka dalam mengkritik rawi yang mereka kritik. Ini yang disebutkan. Kemudian beliau berkata khafa'u hadal ilmi wa diqqatuhu. Ya, khafa'nya ilmu ini dan ketelitiannya. Li khafa'il ilal wa diqqatiha faqad takhfal illah. Karena sebab itu kadang samar dan kadang halus. Ya, maka faqad takhfal illatu hatta ala ba'di ahli hadal ilm. Masya Allah. Kadang sebab cacat itu samar. Bahkan sampai kepada sebagian ahli hadal ilm. Orang yang memang fannya ini, bidangnya ilmu ini. Kadang samar padanya. Fadlan amman siwahum, lebih-lebih dari selainnya. Makanya kritikan hadis itu diterima dari ulama hadis, bukan dari selainnya. Paham ini? Yang mensohikan, mendoifkan itu harus apa? Ulama hadis, bukan ulama yang lain. Iya, bukan ulama yang lain. Wa tadharu li ba'dihim, dan nampak untuk sebagian mereka. Wa kalimatu ahlil ilmi mujtami'atun ala annahu akmadu anwa'il hadith wa adaqquha maslaka. Kalimat-kalimat ahlul ilmi sepakat bahwasanya ini adalah jenis ilmu hadith ya yang paling ya tertutup dan paling halus maslak pengambilannya. Wala yakumu bihi illa man manahallahu fahman goyison. Tidak ada yang bisa tegak dengan ini, yang memeriksa hadis ini, kecuali orang yang Allah anugerahkan padanya pemahaman yang luas. Nah, seperti kalau ulama masa sekarang, Syekh Albani, Syekh Mukmil, paham kan? Orang yang memiliki pemahaman, dia sudah tahu. Baru dengar namanya saja itu rawi, masalah dengan sanadnya ini. Dia tidak ketemu sama ini, dia tidak berjumpa dengan ini. Dia lewat jalur ini tidak benar karena dia tidak mendengar kalau jalurnya seperti ini. Dia kalau dari daerah ini tidak diterima, kalau daerah ini dia diterima. Itu hanya orang yang memiliki, yang Allah berikan pemahaman yang luas, wattila'an hawiyah, penelitian yang ya luas, wa idrokan, dan pengetahuan lima rotibir ruwah, untuk murotibnya, kedudukan-kedudukan, tingkatan-tingkatan rawi. Wa asharul musannafat fil ilal, dan karangan yang paling masyhur ya, kalangan yang paling masyhur dalam ilal, Kitabul Ilal Lid-Darqutni,
kitab Al-Ilal karangannya Imam Daruqutni itu paling masyhur. Kitabul Ilal Ibn Abi Hatim ini juga masyhur. Demikian pula yang ketiga Al-Muntaqab minal Ilal lil Khallal, ya, intaqabahu Al-Muwaffiq Abdullah ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, jadi dia saring lagi dari Al-Ilal, dari Al-Ilal pilihannya. Ini penutup dari pembahasan yang kemarin hadis mu'alla. Berikutnya hadis mutarib. InsyaAllah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Jadi yang baca mulai hari ini yang yakin bagus saja. Masalahnya coba antum baru belajar. Dah, rata-rata kan antum sudah tamat kotur nada. Sudah lancar ngaji. Sorob sudah belajar. Kalau sekarang agak susah. Saya terus terang kalau salah akhir itu saya maafkan. Mungkin samar i'rab. Dah, i'rab-i'rab yang sulit. Paham kan? Tapi kalau i'rab yang mudah juga samar. Huruf jar juga samar. Itu menunjukkan tidak ada perhatian. Nah, tidak usah baca. Yang tidak lancar tidak usah baca. Yang tidak bertanggung jawab, tidak usah baca. Saya mau orang yang tanggung jawab saja. Yang ikuti, yang dibilang dan dikatakan. Kalau antum tidak bisa bertanggung jawabkan, tidak usah baca. Bisa naik. Iya. Orang itu terima kalau diajar. Mendengar kalau dibilang. Dan dia tidak salah lagi di kali yang kedua. Kalau sudah dikasih tahu. Iya. Kan seorang mukmin tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali. Artinya kalau sudah dikasih tahu, dia akan hati-hati. Oh ini bacaannya. Kalau antum jatuh itu menunjukkan tidak ada perhatian. Itu namanya korinah. Tanda antum tidak punya perhatian. Orang yang tidak punya perhatian tidak cocok diajar. Tidak cocok diajar. Diajar itu kalau orang punya perhatian terhadap ilmu. Perhatian terhadap yang dikatakan. Kalau diberikan nasihat, dia lakukan. Diberikan arahan, dia lakukan. Selama itu arahan kebaikan. Selama itu arahan kebaikan. Iya. Antum harus ingat seperti itu. Jadi